Pemirsa, Ramadan tahun ini merupakan saat yang paling dinantikan oleh Indro Warkop. Setelah dirinya berhasil melewati operasi bypass jantung, Indro merasa begitu rindu untuk menyediakan diri melakukan berbagai kegiatan positif untuk mengisi Ramadan. Sekalipun kegiatan itu memang jauh dari hitung-hitungan komersil. Untuk mencari Indro selama Ramadan ini memang tidak jauh-jauh. Selain berkumpul dengan keluarganya, Indro hampir tidak pernah absen dalam kegiatan Ramadan yang diadakan oleh Bintang Group. Pemirsa, di tengah kesibukannya sebagai artis, Tetilis Indriati ternyata tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu. Meskipun harus pontang-panting mengikuti jadwal syuting untuk sinetron Kejar Tayang, ibu tiga anak ini tetap berusaha menyiapkan kebutuhan anak-anaknya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri ini misalnya, wanita kelahiran Bogor 8 November 1957 ini membuat kue dan makanan kesukaan anak-anaknya. Bukan hanya makanan, tapi juga pakaian anak-anaknya untuk lebaran. Padahal kedua putrinya, Marcella Zalianti dan Olivia Zalianti, bukanlah anak-anak kecil lagi. Keduanya bahkan sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Maklum, selama ini keduanya dikenal sebagai artis. Kena anak-anak, baju, walaupun mereka udah bisa beli sendiri tapi aku tetap beliin mereka juga gitu. Mama malahan sampai, "Mama udah kita udah pada punya," gitu. "Mama jangan beli lagi," sampai di stop-stop gitu. Ya nggak tahu ya udah mendarah daging, udah satu kebiasaan, aku seorang ibu. Soal kemampuannya membuat kue, menurut Tetilis merupakan buah kebiasaan melihat mamanya membuat kue dan melihat resep. Tapi minat itu sekarang tidak dimiliki oleh anak-anaknya. Tetilis mengaku agak kecewa. Emansipasi sedemikian rupa kan, orang-orang wah emang bicara tapi tetap gak boleh lupa kodrat wanita itu sendiri. Apa mama kodratnya seperti kamu nanti punya anak ngurus suami, masuk ke dapur ngurus anak itu sebagai kodrat wanita gitu. Itu udah jangan bisa dipisahkan. Emansipasi mama junjung tinggi, suka mama. Orang perempuan sekarang bukan hanya ke dapur, wawasannya bertambah, ilmu semua diraih, tapi tetap kodratnya jangan dilupakan. Miranda Gultom ternyata tidak hanya concern pada urusan bank. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu kemarin mengundang beberapa artis antara lain Marissa Haque, Anwar Fuadi, Titiek Puspa, Miss Indonesia Imelda Francisca ditemani Dewi Motik membicarakan soal lingkungan hidup. Pertemuan yang berlangsung kemarin sore di ruang kerja Miranda di kantor Bank Indonesia Jalan Tamrin, Jakarta, membahas acara puncak Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada tanggal 21 November mendatang. Dengan memboyong tema melestarikan kehijauan Jakarta, acara bakal digelar di Jakarta Convention Center dalam bentuk pagelaran seni dan budaya. Dari acara itu diharapkan akan terkumpul dana yang kelak digunakan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Garin Nugroho dipercaya menjadi sutradara, sedangkan Dwiki Darmawan sebagai arranger musiknya. Miranda menyebutkan artis memang sengaja dilibatkan guna ikut mengkampanyekan Hari Lingkungan Hidup tersebut. Public figure ini kami harapkan ikut menjadi teman kita, menjadi friends kita untuk mengajak lebih banyak lagi orang-orang untuk ikut berpartisipasi ya. Aku di sini sebagai anggota DPR RI dan juga sebagai artis dan juga mahasiswi S3 Lingkungan Hidup, dan aku sendiri pribadi di rumah tukang pohon, tukang kebun. Jadi begitu kemarin buka puasa bersama di rumah Pak Menteri Lingkungan Hidup, diajak Mbak Dewi Motik, aku langsung bilang oke gitu, walaupun sebetulnya aku belum tahu banget programnya. Pemirsa, setelah menjalani operasi bypass jantung, Indro Warkop merasa secara fisik dirinya lebih muda lagi. Secara psikis, dia mengaku juga mengalami banyak perubahan. Dia tidak seemosional yang dulu lagi. Tapi mengapa Indro yang begitu rajin mengikuti berbagai acara keagamaan tidak ingin menjadi ustadz? Pemirsa, Ramadan tahun ini merupakan saat yang paling dinantikan oleh Indro Warkop. Setelah dirinya berhasil melewati operasi bypass jantung, Indro merasa begitu rindu untuk menyediakan diri melakukan berbagai kegiatan positif untuk mengisi Ramadan. Sekalipun kegiatan itu memang jauh dari hitung-hitungan komersil. Untuk mencari Indro selama Ramadan ini memang tidak jauh-jauh. Selain berkumpul dengan keluarganya, Indro hampir tidak pernah absen dalam kegiatan Ramadan yang diadakan oleh Bintang Group. Tidak heran ketika rangkaian acara itu berakhir, Indro mengaku sedih. Saya merasa Ramadan ini adalah Ramadan yang begitu saya nanti-nantikan. Betapa saya mendapatkan arti yang lebih di Ramadan ini karena apa? Ya itu yang tadi saya katakan. Karena saya seperti diberikan kehidupan sekali lagi, maka saya ingin sekali mendapatkan Ramadan ini. Saya exciting sekali menyambut Ramadan ini. Bahkan
bukan hanya itu, saya juga betapa tidak menjadi cengeng di Ramadan ini. Kalau saya misalnya yang lalu-lalu mungkin agak sedikit cengeng dalam tanda kutip. Tahun ini saya sama sekali nggak ada rasa cengeng saya. Bahkan yang biasanya mungkin secara emosional sulit sekali saya menguasai emosional. Kali ini semuanya saya perhatikan betul gitu. Sampai soal emosional segala macam saya perhatikan betul untuk tidak terjadi. Indro Joyo Kusumonegoro, demikian nama lengkapnya. Dia memang pantas berbahagia dapat melewati saat-saat kritis itu. Operasi bypass jantung bukan saja telah memberinya kesempatan untuk hidup lebih lama, tapi pelawak kelahiran Jakarta 8 Mei 1958 itu mengaku mendapat perubahan hidup sesudahnya. Jika dulu ia emosional dan terkesan arogan, kini ayah dari Handika Indra Jayanti Putri, Satya Paramita Hadadwininta, dan Harleando Triandro Kusumonegoro, dan seorang istri bernama Nita Oktobianti ini sudah bisa menahan diri. Di tengah keluarga, Indro tidak lagi dikenal sebagai bapak yang pemarah. Banyak sekali saya berpikir. Dan itu akhirnya berpikir pada hal-hal yang tidak baik di masa lalu gitu. Yang sombong sekali juga kalau saya katakan bahwa saya akan merubah semua itu. Tetapi setidak-tidaknya saya mengusahakan lah bagaimana caranya saya merubah untuk hal-hal yang lalu itu tidak terjadi. Banyak sekali. Mungkin lebih kepada perilaku saya yang saya katakan tadi emosional ya. Itu yang terbesar, yang terbanyak. Karena nggak tahu kenapa memang ya, saya kebetulan orang yang temperamental, yang emosional. Walaupun juga saya orang yang selalu ingin semuanya selaras ya. Indro memang telah berubah, tapi perubahan itu jangan terlalu diartikan jauh. Indro yang hadir dari satu masjid ke masjid lain selama Ramadan ini membantah jika dirinya disebut ingin menjadi ustadz. Saya tidak berpikir saya akan menjadi ustadz karena saya tahu karena saya tahu persis siapa saya gitu. Dalam arti gini, sehebat apa sih saya akan menjadi ustadz. Pemirsa, agama mengajarkan di setiap penghasilan yang kita peroleh, di dalamnya terdapat pula hak-hak orang lain. Karena itulah, umat manusia wajib mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya untuk membantu orang lain yang kurang mampu. Yang mengembirakan, kesadaran itu kini tumbuh di kalangan selebriti, sehingga mereka tidak menikmati sendiri apa yang diperolehnya selama ini. Setidaknya begitulah apa yang dikatakan oleh beberapa selebriti yang ditemui cek dan dicek baru-baru ini. Mereka adalah pelawak terkenal Tarzan, Taufik Safalas, Dorce Gamalama, hingga artis-artis muda seperti Revalina S. Temat dan Nia Ramadhani. Selama Ramadan ini, baik Tarzan, Taufik Safalas maupun Dorce Gamalama terus terang mengakui memperoleh penghasilan yang cukup besar dari pekerjaannya. Sebagai tanda syukur, mereka lalu mengeluarkan sebagian untuk zakat, infak atau sedekah yang jumlahnya bisa lebih dari 2,5%. Hasil 2,5% ditambah dan lain sebagainya. Saya sebenarnya kalau ngomong masalah ini takut kesannya riak. Saya juga kanan kiri di kampung saya di Kota Malang, walaupun sedikit itu ada saya bagikan. Ini mudah-mudahan nggak riak ya, ini karena Anda bertanya. Ini udah beras 17 karung, besok taruh di sekitar yang deket-deket saya aja. Juga ngundang anak yatim, memang saya sengaja nggak gembar-gembor. Saya kepinginnya itu kalau memberi ke tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Tapi Anda bertanya nih, maaf saya tidak bermaksud untuk pamer. Tapi itulah ya lumayan lah untuk masalah hal seperti itu. Sedangkan Taufik Safalas memiliki tempat yang pasti untuk menyalurkan sedekah sebagai rasa syukurnya dari tahun ke tahun. Tempat itu adalah sebuah kampung bernama Tanjung Burung di Tangerang. Di sana ada 2 desa yang sekitar 600 orang penduduknya sangat miskin, sehingga untuk menikmati makanan yang layak saja sulit. Begitu miskinnya hingga untuk merasakan nikmatnya sepotong daging pun hanya bisa setahun sekali. Makan dagingnya setahun sekali. Rumah udah lebih bagus dari kandang ayam kita. Listrik nggak ada. Tapi mereka ibadahnya hebat-hebat, kalah kita gitu. Justru kita yang harus bercermin gitu. Terutama nenek-neneknya gitu yang yang kita kasih sepotong ayam, mak nih sepotong ayam, itu nggak dimakan, diciumin, disuirin, nah disimpan buat besok. Jadi satu potong ayam tuh bisa buat 2-3 hari gitu. Makanya saya kalau mau ke sana tuh udah minimal tuh anduk kecil, tisu saya udah siapin gitu. Otomatis tuh meler udah. Lalu bagaimana dengan Dorce Gamalama?
Apakah artis yang serba bisa ini juga menyisihkan 2,5% dari hartanya untuk membantu orang tidak mampu? Oh, 2,5% lain lagi. 2,5% itu wajib hukumnya bagi. Jadi saya itu udah 2,5% juga iya, zakat juga iya.